pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang. Jadi di perang Uhud, Rasulullah SAW membagi pasukannya, ada yang berada di sisi Gunung Uhud sehingga dia sudah terproteksi dengan Gunung Uhud di sebelah, katakanlah di sebelah kiri. Di pasukan depan yang di tengah-tengah ini yang akan face to face dengan pasukan Quraisy, dan yang di sebelah kanan ini adalah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair yang diposisikan di atas gunung yang agak lebih rendah sedikit yang biasanya dikenal dengan para pemanah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada semua sahabat saat itu untuk mentaati para amir, yaitu pemimpin pasukan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Misalnya pasukan pemanah yang ada di atas gunung itu dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, dan Rasulullah SAW menyatakan man ata'al amir, siapa yang mentaati amir, bahwa dia sesungguhnya juga sudah mentaati Rasulullah SAW. Rasul kemudian berkata kepada Abdullah bin Jubair, dan ini juga artinya Rasul berpesan kepada 50 orang pemanah yang ditempatkan di Rasulullah SAW di atas gunung tersebut. Apa kata Rasulullah? La tabrahu in ra'aitumuna dhaharna alaihim fala tabrahu wa in ra'aitumuhum dhaharu alaina fala tu'inuna. Kata Rasulullah SAW, kalian jangan turun atau jangan bergerak dari posisinya kalaupun kalian melihat kemenangan ada di sisi kita. Begitu juga kalau kalian melihat kita ini dikalahkan, kalian juga jangan turun membantu kita. Jadi Rasul meminta apapun kondisinya, menang dan kalah, agar mereka tetap ada di sana dan tidak turun. Falamma laqinahum harabu, maka ketika kami bertemu, yakni pasukan muslim bertemu dengan pasukan kafir pada saat itu, apa yang terjadi? Dengan taktik yang diset up oleh Rasulullah SAW, mereka lari tunggang langgang, kacau balau mereka. Hatta ra'aitan nisa, hatta ra'ainan nisa, sampai kemudian kami ini melihat para perempuan yastajna fil jabal, sampai dia naik, bersegera naik karena porak-poranda mereka, naik ke atas gunung, rofa'na an suqihinna, sampai dia mengangkat pakaiannya, kelihatan pergelangannya, kelihatan betisnya. Kenapa? Karena dia lari ke atas gunung untuk menunjukkan kacau balaunya ketika strategi yang di-setup oleh Rasulullah SAW ini masih dipatuhi oleh para sahabat Nabi. Dan kemenangan di awal peperangan itu jelas dimenangkan oleh pasukan muslim. Waqad badat, misalnya sampai kelihatan pergelangan mereka, fa'akhadu fayaquluna al-ghanimah al-ghanimah. Karena pas orang-orang kafir kemudian dari pasukan orang-orang Quraisy ini berlari, meninggalkan barang-barangnya, meninggalkan emas peraknya, meninggalkan kambingnya dan seterusnya, para sahabat yang ada di atas gunung pemanah ini kemudian berkata, ayo ambil ghanimah, ghanimah, kata dia. Ya, booty of war, kata dia. Faqala Abdullah bin Jubair sebagai amir pemimpin pasukan itu berkata, ahida ilayya nabiyyu ala tabrahu, kata Abdullah bin Jubair. Nabi telah berkata kepada kalian, Nabi telah mengikat perjanjian dengan kalian, jangan kalian turun. Karena pesan Nabi, apapun keadaannya, kalian tidak boleh turun. Fa'abau. Tapi sahabat Nabi ini tidak menghiraukan perintah dari amir mereka. Falamma abau sarafa wujuhahum fa'usiba sab'una qatilan fa'ashrafa Abu Sufyan faqal. Singkat ceritanya, begitu mereka turun, sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, Khalid bin Walid memukul mundur, sehingga kemudian yang terjadi gantian. Sekarang umat Islam yang kemudian terpojok, kacau balau. Rasul kemudian harus masuk ke celah-celah gunung Uhud. Di tengah suasana itu Abu Sufyan berbangga-bangga dan kemudian menyatakan, afil qaumi Muhammad, kata dia. Karena kemudian Rasulullah harus bersembunyi, karena mundur ke belakang ke celah-celah di gunung tersebut. Kata Abu Sufyan, afil qaumi Muhammad,
Apakah masih ada Muhammad? Kata dia. Faqala la tujibuh, kata Rasulullah SAW, diam, jangan jawab dia. Jadi Abu Sofyan dengan bangganya ya, mungkin kita bayangkan mengendarai kudanya sambil ke kanan ke kiri bertanya di mana Muhammad, kata dia. Karena memang target perang Uhud adalah pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala afil qaumi ibnu Abi Quhafah, kata dia. Apakah ada Abu Bakar As-Siddiq, kata dia, ya, ibnu Abi Quhafah, putranya Abu Quhafah. Apakah masih ada putranya Abu Quhafah? Faqala, Rasul masih menyatakan la tujibuhu, jangan jawab dia, kata Rasulullah SAW. Faqala afil qaumi ibnul Khattab, apakah masih ada ibnul Khattab? Faqala, Rasulullah SAW menyatakan juga jangan jawab. Inna haula qad qutilu, katanya Abu Sufyan. Ini mereka semuanya sudah terbunuh, kata dia. Falau kanu ahya la ajabu, kata dia. Kalau mereka masih hidup, tentu mereka sudah bisa menjawab, kata dia. Ini karena mereka mati semuanya sudah, gak ada yang bisa menjawab. Falam yamliku Umar nafsahu, tapi begitu mendengar pernyataan bahwa Abu Sufyan dengan bangga dan sombongnya menyatakan bahwa Muhammad mati, ada dia. Abu Bakar mati, Umar mati, Umar tidak bisa menahan dirinya. Kenapa? Karena ada dia, ketika Umar dikatakan bahwa Umar mati, tidak bisa tahan amarah. Faqala, kata Umar, kadzabta ya aduwallah, dusta kamu wahai musuhnya Allah SWT. Qad abqallahu laka ma yukhzika, kata dia. Dan sungguh Allah akan menghinakanmu dalam kehinaan, singkatnya. Faqala Abu Sufyan, u'lu hubal. Ini saywornya ya. Abu Sufyan pun menyatakan, u'lu hubal. Nah, kalau sekarang apa ya? Allahu Akbar. Maha tinggi hubal, maha tinggi hubal, kira-kira begitulah. Hidup hubal, kata dia. Faqala Nabi pun berkata, ajibuhu, jawablah dia. Qalu mana qul, apa yang kita ucapkan? Qala qulu Allahu a'la wa ajal. Jadi Abu Sufyan berkata, u'lu hubal, pasukan dari kaum kafir ya menyatakan, u'lu hubal. Orang-orang Islam menyatakan, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi dan lebih luhur. Faqala Abu Sufyan, nanal uzza wa la uzza lakum. Bagi kita keluhuran dan kemenangan, tidak ada bagi kita uzza, ya, uzza maksudnya Tuhan Uzza ya, Tuhannya dia, dan tidak ada uzza buat kalian. Faqala Nabi ajibuhu, jawablah kata Nabi, qalu ma naqul Allahu maulana, Allah maula kita, wala maula lakum. Qala Abu Sufyan, yaumun biyaumi badrin wal harbu sijal wa tajiduna ila akhirih, ya. Kata Abu Sufyan kemudian meringkas, kata dia, hari itu bergilir ya, di perang Badar kalian menang, sekarang kami yang menang ya. Seperti itulah peperangan. Dan dengan bangganya kemudian Abu Sufyan menunjukkan kemenangannya. Oke. Nah, ayat ini dikaitkan dengan peristiwa ketika orang-orang Quraisy menunjukkan kesombongan dan tinggi hatinya karena kemudian dia merasa menang di perang Uhud. Apa yang terjadi kemudian? Mereka kemudian bahkan meminta kepada orang-orang Islam pada saat itu untuk mengikuti agama mereka. Karena kata dia, inilah bukti bahwa agamamu itu salah. Karena kamu dikalahkan oleh Allah SWT, oleh Uzza. Karena itu dia berbangga dengan menyatakan, u'lu hubal, lanal uzza wa la uzza lakum, kata dia. Nah, karena mereka berbangga dengan hal yang demikian, apa yang terjadi kemudian? Turunlah ayat ini. Ayat ini merespon ajakan dari orang-orang munafik yang merasa menang dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Sebelum ayat ini, mari kita lihat apa pesan Al-Quran berkenaan dengan ayat ini. Ayat ini sebenarnya kalau kita sebelum kita masuk ayat ini kalau kita baca sebenarnya menggambarkan posisi ketika umat Islam di periode kedua ya. Kalau kita bisa memetakan
Sebenarnya perang Uhud itu kita bisa petakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ketika orang Islam menang, kemudian ketika orang Islam kalah, yang ketiga adalah ketika orang Islam dimenangkan lagi oleh Allah SWT. Ya. Nah, ini ayat ini turun di stage yang kedua, ya, ketika dipukul mundur oleh Khalid bin Walid dan keadaan menjadi kacau balau, bahkan sebagian sahabat lari ke Madinah. Karena memang posisinya satu, selain jumlah mereka lebih besar yang pertama, yang kedua memang strateginya poranda gara-gara kesalahan serius yang dilakukan oleh para pemanah yang turun, sehingga teknik mengapit gaya kepiting itu berhasil dijalankan dengan sempurna oleh pasukan kafir, oleh Khalid bin Walid dan Abu Sufyan, sehingga kemudian mereka merasa menang. Ya. Tetapi kalau kita petakan, jadi awalnya orang Islam menang, yang kedua dipukul mundur. Begitu orang Islam mundur, Rasulullah mundur, ya, sebagian sahabat bahkan ada sampai yang lari ke Madinah dan seterusnya. Yang menarik, mereka ini tidak berani mengejar. Meskipun karena itu, kalau kita menyatakan apakah perang Uhud sungguh-sungguh dimenangkan oleh orang kafir, itu juga tidak clear, karena kemenangannya tidak benar-benar menunjukkan kemenangan. Satu, target tidak berhasil, yakni membunuh Muhammad SAW. Yang kedua, mereka tidak berani mengejar balik. Dia pulang menuju Mekah. Nanti di tengah perjalanan, kecewa sekali Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy, karena kata dia, mengapa kita kok tidak memukul sehancur-hancurnya pasukan Muslim? Karena mereka ini kan sudah hancur, kata dia. Karena itu kenapa kita kok tidak mengejar mereka sampai dia benar-benar kita pastikan mereka kalah. Sehingga kemudian mereka memutuskan untuk kembali lagi menuju Madinah untuk menghancurkan sisa-sisa orang Islam yang diperkirakan akan makin hancur kalau mereka serang lagi. Tapi yang menarik nanti, itulah yang diberitakan oleh Al-Quran ketika mereka kemudian dimenangkan oleh Allah. Karena Allah kemudian menaruh ketakutan kepada orang-orang Quraisy yang kemudian nanti mereka tidak sampai kemana dia pulang lagi mereka. Karena mereka, Al-Quran menyatakan dikasih ru'ba, ya, kalau Anda baca nanti selanjutnya di surah Ali Imran. Sehingga di akhir kalah sebenarnya orang-orang Quraisy. Kalah tanpa berperang karena mereka ketakutan, karena diperkirakan asumsi mereka Nabi Muhammad masih memiliki banyak pasukan di Madinah. Jadi alih-alih kita akan menang, susunan strategi Muhammad yang baru boleh jadi bisa memukul mundur kita dan bisa melihat kita kalah. Daripada kita kalah, pulang sajalah. Itu yang terjadi di perang Uhud. Nah, pada kondisi yang kedua, ketika orang Islam itu terpukul mundur dan bahkan sebagian ada yang melarikan diri, Allah SWT sebenarnya menyemangati orang-orang mukmin. Sebelum di ayat ke-149 itu disemangati di ayat ke-146 agar mereka mengikuti para pengikut nabi-nabi yang terdahulu. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, kata Al-Qur'an Karim. Ya, Allah menyatakan bahwa betapa banyak ya orang-orang yang membersamai nabi-nabi dari kalangan Bani Israel dulu. Ya. Mereka itu disebut oleh Al-Quran dengan ribbiyun, sama dengan robbaniyun sebenarnya, dua istilah yang dipakai oleh Al-Quran, kadang menggunakan robbaniyun, kadang menggunakan ribbiyun, people of God, ya, ribbiyun dari kata rob, ya. Jadi disebut dengan ribbiyun karena mereka patuhnya kepada Allah dan hebatnya mereka di dalam mensupport para nabinya. Nah, orang-orang sahabat Nabi pada saat itu yang berperang di perang Uhud diminta oleh Allah SWT agar mereka mengikuti ribbiyun, mentalnya, sikapnya, kata Allah SWT. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Singkatnya, Allah kemudian menyatakan ada 3 hal yang diharapkan tidak ada pada diri orang Islam saat itu. Fama wahanu, jangan wahan. Yang kedua, jangan dhaif, jangan merasa lemah.
wa ma dha'ufu wa mastakanu, dan jangan istiqanah. 3 ini sebenarnya adalah mental yang atau penyakit yang bisa dihadapi oleh orang yang sedang berada dalam kesulitan. Menarik, Al-Quran menggambarkan 3 penyakit ini. Yang pertama disebut dengan wahan, yang kedua disebut dengan ad-du'fu, yang ketiga disebut dengan al-istiqanah. Yang akan dihadapi oleh orang yang sedang mengalami kekalahan, katakanlah sebagaimana yang dialami oleh pasukan Rasulullah SAW pada saat itu, adalah disebut dengan wahan. Wahan itu al-inkisar bil khauf. Jadi yang pertama yang mengenai orang kalau dia kalah, atau kita sajalah kalau kita mengalami musibah atau apa, itu yang pertama sebenarnya yang mengenai diri kita adalah bukan fisik kita, tapi aspek psikologis kita. Quran menyebut namanya wahan. Perasaan takut, perasaan sedih, perasaan pecah rasanya hati. Kenapa? Karena kita berada dalam keadaan kalah. Itu namanya wahan. Nah, wahan ini kalau dibiarkan, nanti dia akan berubah, dia akan bertransformasi menjadi kedhaifan. Dhaif adalah kalau kita nuqsanul quwah, kalau semakin lemah. Nah, ini sudah ke fisik. Jadi menarik, Quran itu menggambarkan efek yang akan terjadi pada orang yang mengalami kelemahan atau mengalami kekalahan dalam hal apapun, meskipun konteksnya di ayat ini berkenaan dengan kekalahan di dalam peperangan. Yang pertama akan mengenai psikologisnya dulu, ruhaninya dulu, yaitu yang disebut Al-Quran dengan wahan. Perasaan ingkisan, perasaan sedih, takut, semuanya, tapi yang hinggap ke dalam emosi seseorang. Nah, ini kalau dibiarkan, maka akan membuat kemampuan fisik kita juga akan menurun. Sama lah. Misalnya seperti ini ya, seperti bahagia itu akan mengokohkan otot-otot kita. Sama juga sedih yang ada dalam batin kita juga akan membuat kita lemah, lunglai. Anda yang habis sarapan katakanlah, atau habis sahur, kemudian masuk di kelas, kemudian dosen menyatakan Anda tidak lulus, itu seketika badan menjadi lunglai. Ya tak? Kenapa? Karena informasi itu masuk ke dalam hati, mewarnai hati kita, dan hati kita kemudian dihinggapi apa yang disebut Al-Quran dengan wahan. Jadi itu yang digambarkan oleh Al-Quran pertama kali dengan al-wahan. Setelah wahan, meningkat namanya menjadi al-dha'fu atau nuqsanul quwwah. Yang ketiga namanya al-istiqanah. Al-istiqanah itu adalah sudah kita kemudian pasrah, tidak punya keinginan untuk melawan, tidak ada keinginan untuk bereaksi, udahlah. Istiqanah dari kata sukun, ya, dan diam, sudah statis, terus let them be, ya, udahlah, itu namanya istiqanah. Sudah tidak ada inisiatif. Itu kalau kita lihat ini puncak dari kelemahan seseorang yang dihinggapi, yang terjadi ketika orang mengalami kekalahan, ya, apapun saja, atau mengalami musibah. Jadi kalau kita mengalami musibah itu gambarannya ya ada 3 itu yang akan terjadi pada psikologi kita, ya. Jadi dari wahan naik kemudian menjadi ad-dha'fu, naik menjadi istiqanah. Kalau istiqanah itu sudah tidak ada inisiatif lagi untuk men-trigger kita, misalnya to fight back, udah tidak mungkin lagi. Nah, padahal dalam peperangan itu, perang itu tidak hanya peperangan fisik, tapi juga peperangan yang bersifat emosional, psikologis. Nah, kalau kita ini kuat emosinya, psikologisnya, berapapun musuh itu kita akan berani untuk fighting back. Yang terjadi adalah menarik. Lihat sekarang, bayangin ketika orang-orang Islam itu dipukul mundur oleh Khalid bin Walid, manusiawi sekali karena betapapun hebatnya imannya sahabat, tapi tetap beliau adalah manusia biasa. Yang kalau melihat teman-temannya terpotong, ya, terbunuh, karena 70 sahabat Nabi meninggal di perang Uhud, tentu itu akan memberikan dampak emosi
dampak psikologis, dampak rohani kepada para sahabat Rasulullah. Nah kalau secara psikologis sudah kena, maka susah lagi mereka untuk bangkit. Nah, karena itu Al-Quran menyatakan apa yang menariknya, indahnya Al-Quran Karim. Ketika para sahabat ini berada di kondisi yang paling buruk, ya katakanlah ya, maka mereka diperingati oleh Al-Quran agar menyontoh, dikuatkan lagi. Wa ka'ayyin, kata Al-Quran Karim, min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, kata Rasulullah. Kata Allah SWT, untuk melihat nabi zaman dahulu. Berapa banyak sih nabi zaman Bani Israel yang diikuti oleh banyak para pengikut dia. Ya memang begitu, mereka berperang dengan orang-orang yang zalim, mereka berperang dengan musuh-musuhnya para nabi. Tetapi mereka itu tetap istiqomah, tetap suportif kepada Rasul-Rasulnya. Dan itu yang diajarkan oleh Al-Quran melalui ayat ini. Sehingga tidak muncul tiga ini. Dan yang paling terakhir, ini adalah penyakit yang paling terakhir. Kalau orang sudah istiqanah, puncaknya apa? Dia akan ngikutin musuhnya. Nah, ayat ini adalah puncak terakhir dari sisi psikologis yang dihadapi oleh orang yang kalah. Ketika dia sudah istiqanah, maka ketika diajak kemudian, ayolah, join with us, ya. Apalagi dengan argumentasi bahwa u'du hubal lanal uzza wala uzza lakum. Itu mudah sekali orang kemudian akan terpengaruh. Karena itu Al-Quran kemudian menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mentaati orang-orang kafir. Karena orang yang sudah kalah, kalau sudah kalah secara psikologis, kalah secara fisik, ya sudah, next step-nya adalah ya udah akan diikutin mereka. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran, in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Padahal kata Allah SWT, kalau kamu ikuti mereka, kamu tidak akan dapat kebahagiaan, kamu tidak akan dapat kemenangan. Kenapa? Karena sebenarnya yang kamu lakukan justru akan mengembalikan kamu kepada kekufuran, mengembalikan kamu kepada ala aqabikum, yang itu artinya tidak akan membuat kamu bahagia, tidak akan membuat kamu menang. Fatanqalibu khasirin, dan bahkan akan membuat kamu menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah SWT. Bukan begitu cara untuk mendapatkan kemenangan, bukan begitu cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Fight back, lawan kembali. Karena itu Al-Quran membangkitkan semangat para sahabat melalui ayat 149 dari surah Ali Imran ini agar teguh kembali. Satu, dikasih role model berupa ribiyun. Yang kedua, penyakit rohaninya kemudian dijelaskan oleh Al-Quran agar jangan sampai punya wahan, dha'af sama istiqanah yang berakhir kemudian mengikuti ajakan orang-orang kafir. Tapi oleh Al-Quran Karim sekarang dikasih dua contoh, katakanlah ya, mau ngikutin orang kafir atau mengikuti ribiyun. Yang orang kafir endingnya you belum tahu. Adakah orang kafir ini berbahagia dalam sejarah ceritanya? Kita belum tahu. Tapi kalau ngikutin ribiyun sudah banyak contohnya. Semua yang mengikuti Rasul Bani Israel dulu, ujungnya adalah selalu berupa kemenangan, kebahagiaan, dan seterusnya. Ini ayat yang menguatkan lagi batinnya orang-orang Islam pada saat itu atau para sahabat Nabi. Dan ayat ini dipungkasi dengan kalimat balillah maulakum wa huwa khairun nasirin. Dan Allah lah maula kamu, ya, your protecting friend kamu, wa huwa khairun nasirin, dan dia adalah sebaik-baik penolong buat kalian. Hikmah buat kita dari ayat yang singkat ini, kita semuanya mengalami musibah dalam hidup. Entah itu kekalahan di dalam tender pekerjaan kita, atau kita mengalami musibah di dalam tengah keluarga kita, atau mungkin kita memiliki musuh yang kemudian mencelakakan kita. Berbagai macam problem dalam hidup itu sebenarnya memiliki irisan yang sama dengan apa yang terjadi pada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Setiap kita mengalami musibah, maka sebenarnya yang paling pertama harus kita ketahui adalah dia tidak hanya menyerang fisik kita, tapi dia menyerang emosi kita, menyerang psikologi kita, menyerang batin kita.
Karena itu yang harus kita miliki adalah ketika kita berada pada kondisi yang terburuk, ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian, rabah hati kita. Jangan sampai kita punya perasaan yang disebut Al-Quran dengan wahan. Ya, karena musibah atau trial atau apa sajalah kejadian dalam hidup sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat eksternal. Dia berasal dari di luar diri kita dan dia bukan diri kita hakikatnya. Karena itu jangan biarkan something yang berada di luar diri kita itu dictate us atau shape ourselves ya. Jangan sampai sesuatu yang berada di luar diri kita itu mendikte kita, membentuk kita. Karena iman sebenarnya yang ada di dalam diri kita itulah identity kita. Itulah identitas kita. Bagi orang yang beriman, satu-satunya yang membentuk kedirian kita adalah iman itu. Karena itu Allah menyebut kita sebagai orang beriman. Karena itulah identitas kita. Bagi orang yang beriman, apa saja yang terjadi di luar dirinya, jangan sampai dia merubah imannya dan kemudian mengganti identitas iman itu menjadi tadi itu. Orang siapapun saja mudah sekali terpengaruh oleh sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Entah itu berupa kebahagiaan, atau berupa kesedihan, atau berupa ujian dalam hidup. Orang beriman, gambarannya di dalam Al-Quranul Karim adalah orang yang tidak mudah berubah hanya karena faktor-faktor yang berada di luar dirinya. Meskipun sekali lagi Al-Quran tetap menjelaskan dampak yang sangat mungkin terjadi bagi orang beriman kalau dia mengalami persoalan kehidupan. Dan karena itu dampak itu dijelaskan oleh Allah SWT. Yang pertama namanya al-wahn, yang harus kita ketahui. Perasaan kemudian kita merasa kalah, perasaan kemudian kita merasa sedih, perasaan kita kemudian merasa ketakutan dan seterusnya, namanya wahn. Nah, wahn ini kalau kita pelihara, maka dia akan punya akibat dampak yang jauh lebih besar, namanya dha'af. Kalau terus kita biarkan, akhirnya kita tidak mungkin bergerak dan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan kita, namanya istiqanah. Karena kita kemudian menjadi statis. Dan puncak dari istiqanah adalah kemudian kita ini seperti tidak punya kekuatan apa-apa. Karena kemudian kita following others. Identity kita musnah, kita tidak punya kemandirian, kita tidak punya identity. Akibatnya kita hanya mengikuti orang lain. Dan tentu ini bukan karakter yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Karena itu Allah melalui surat Ali Imran ini membuilding pribadi kita sebagai orang beriman, bahwa hidup memang selalu akan ada musibah. Tapi ketika kita sudah tahu apa saja penyakit yang mungkin hadir dari musibah tersebut, insya Allah kita bisa tetap merawat iman kita dengan baik dan menjadikan musibah yang ada di luar itu sebagai bagian dari irama hidup untuk tidak membuat kita kemudian dihinggapi 3 penyakit yang digambarkan dalam surah Ali Imran ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Adanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.